4 jenis bullying. Yang pertama itu adalah bullying secara verbal. Itu dikata-katain gitu ya dengan label-label yang negatif. Kemudian yang kedua adalah bullying secara fisik. Ada perlakuan fisik yang tidak menyenangkan, dipukul, ditendang, dijambak, didorong, dicubit misalnya. Itu adalah bullying secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah bullying secara relasional ya. Jadi dijauhin, nggak dimasukin ke dalam kelompok, diabaikan, itu bullying secara relasi sosial. Dan yang terakhir yang kita kenal sebagai cyberbullying, itu tindakan bullying yang dilakukan di media sosial atau di internet dengan memberikan kata-kata yang negatif misalnya di media sosial, respon-respon yang tidak menyenangkan, itu kita sebut cyberbullying. Perilaku bullying jelas menyakiti kondisi psikologis dan mental bagi korbannya. Maka orang yang mengalami bullying ini tentunya akan mengalami suatu respon-respon secara psikologis ya. Secara yang pertama itu adalah fase akut. Nah, fase akut itu adalah 2 sampai 3 minggu itu yang bersangkutan mengalami perubahan terhadap kondisi psikologisnya. Dia mungkin menangis, ketakutan, cemas, tidak mau datang ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat di mana peristiwa itu terjadi misalnya, nggak bisa tidur pada malam hari, bangun pada malam sambil berteriak, jadi ada night terror misalnya. Kemudian kalau ada pada anak-anak yang masih muda, misalnya dia sudah tidak mengompol nih tadinya, tiba-tiba kok sekarang mengompol lagi gitu ya, jadi ada regresi penurunan dari perilakunya. Nah, gejala-gejala itu bisa disertai juga tuh dengan berbagai sensasi yang tidak nyaman di tubuh. Biasanya yang bersangkutan akan mengeluh sakit kepala, sakit perut, mual, muntah, diare, otot-ototnya menjadi tegang. Dan ini juga yang membuat mereka akhirnya tidak mau datang ke sekolah atau ke kampus gitu ya, karena ada keluhan-keluhan fisik yang mengganggu.